Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, semuanya pada baik ya? Ya. Alhamdulillah karena kita pada baik, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kesehatan pada hari ini dan bisa berkumpul lagi pada pertemuan pada proses pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, boleh satu siswa yang minta untuk memimpin doa? Oke, silakan Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa untuk kesehatan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Nah, untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran kita hari ini, coba lihat di sekeliling kalian, mungkin ada kertas, ada kotoran apa, tolong dipungut supaya lihat. Ada? Oh iya. Silakan yang mendapatkan media semacam itu di tempat sampah ya. Supaya nantinya dalam proses pembelajaran tidak ada bau-bau yang menyengat, supaya kelas ini terlihat indah dan mewangi sepanjang hari. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Mem ingin mengecek awal pengetahuan kalian tentang materi yang nantinya akan mengajarkan. Mem akan bagikan pretest. Pretestnya dikerjakan sendiri-sendiri ya, supaya bisa mengecek apakah kalian tahu dengan materi apa yang nantinya mengajarkan hari ini. Dani, kenapa lagi mulai kerja seperti itu Dani? Lagi ada masalah Dani? Yang sudah kebagian pretest, silakan kerjakan baik-baik. Perhatikan soalnya, apa sih isi soalnya. Ada masalah? Oke, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk Laura yang menyatakan pertama. Ada lagi yang sudah selesai? Apa yang dihayalkan Steve? Ada masalah apa Steve? Kenapa mengantuk? Atau bermain game ini?
sebelum kita lanjut ke materi, yang akan memperlihatkan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dengan menayangkan sebuah video, kalian mampu menganalisis titik awal kemunculan dan organisasi politik. Kemudian yang kedua, melalui buku teks, kalian mampu menginterpretasi terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional penanda bangkitnya bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah dengan membuat tabel. Sebentar kalian akan membuat tabel dengan berdiskusi tentang organisasi nasional. Kalian mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh organisasi nasional, kemudian tujuannya seperti apa, asasnya seperti apa, dan bentuk perjuangannya seperti apa. Oke? You ready? Ready. Oke, mau cek suara yang di belakang. Yang di belakang dapat dengar suaranya, Mem? Yang bisa di sana? Oke, mau cek dulu dengan visi kita SMA 1 ulang tahun. Masak? Masuk. Masih kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lagi kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kuat ya. Kita lanjut pada siapakah tokoh yang ada pada gambar orang Korea ini ya? Ya. Bukan, nanti kalian ingat ini orang Korea bukan. Ini ada kaitannya dengan materi tadi tentang organisasi pergerakan nasional. Ada yang bisa pernah membaca atau pernah melihat siapakah tokoh yang ada pada gambar ini? Budi Utomo. Iya. Budi Utomo. Apa kaitannya dengan organisasi pergerakan nasional yang Budi Utomo? Apa kaitannya? Kenapa gambar ini yang taruh di sini dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini tentang organisasi pergerakan nasional? Karena Ketangan. Oke, Laura. Berdiri. Perkenalkan nama dulu. Kenapa nama jalan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Jadi, Budi Utomo yang mendirikan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang membantu pelajar-pelajar berprestasi yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan. Masya Allah. Tadi ya, karena si Rawa ini sudah pintar. Dia masih Korea. Ada yang mau hadiah lagi? Jawab dong. Oke, dia kasih hadiah ya untuk Laura kalau terlebih jawab siapa tokoh ini dan kaitannya dengan organisasi pergerakan nasional. Ada jawaban lain? Mau lagi hadiahnya? Oke, ada jawaban lain? Dari sini, dari laki-laki itu dari laki-laki dari tadi coba dia. Aldi, apa kaitannya Budi Utomo dengan organisasi pergerakan nasional? Karena organisasi ini menggunakan sistem organisasi modern dalam melawan penjajahan. Karena organisasi ini menggunakan organisasi sistem modern dalam modern. melawan penjajahan. Nah, kaitannya dengan organisasi pergerakan nasional. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari si Aldi? Nanti itu nanti mau bagi dua. Ada yang mau tidak? Ada yang bisa menambahkan? Apa kaitannya selain jawabannya si Laura? Apa kaitannya Budi Utomo dengan organisasi pergerakan nasional? Oke, ada yang bisa? Ada? Ada yang bisa? Sultan? Dani? Dari tadi Dani ini menghayal terus. Oke. Ajeng? Apa lagi? Jadi sekali lagi, kenapa Budi Utomo berkaitan langsung dengan organisasi pergerakan nasional? Karena Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi pertama yang menjadi tonggak awal dari kebangkitan nasional. Yang menggerakkan organisasi pergerakan nasional itu dimulai
Allah. Nah, berbicara tentang Budi Utomo tentang organisasi pergerakan nasional, ada yang tahu lahirnya, pendirikannya organisasi Budi Utomo ini pada tanggal berapa? Yang sering kita peringati Hari Kebangkitan Nasional, itu hari apa? Pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Iya, 20 Mei tahun 1908. Iya, sampai yang jawab tadi yang tahun baru. Ya, bagus. Jawaban. Ya, ada yang mau lagi roti? Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana materi organisasi pergerakan? Jadi organisasi pergerakan Indonesia ini adalah mungkin salah satunya organisasi pergerakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan tayangkan sebuah video tentang titik awal dari organisasi pergerakan nasional. Sebelum abad ke-20, kelompok bangsa Indonesia Jadi Bapak bisa dengar suaranya? Ya, perhatikan, simak baik-baik. Siswa yang nonton videonya ini pada sedang apa? Itu bertujuan untuk mengobati hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanan itu melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk melawan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi bersifat modern, lebih ke arah dan lebih terorganisir. Berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo. Organisasi yang dari gerakan pertemuan ini sudah menjadi jauh untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan SADK. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidus Sudiroso dengan Sutomo, seorang mahasiswa Slovakia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidus Sudiroso, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Slovakia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari yang Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Slamet Budi di Solo tahun 1911. Organisasi awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha lokal yang memonopoli badan. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Osco Prawatono. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Turki dan Sarekat Islam Modern. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya kesusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Turki adalah SI yang berpusat di Jakarta, toko tergabung dalam organisasi yang ajar komunis. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berkembang komunis, bahkan tergabung dalam organisasi ini adalah bahwa hari ini di district parties ini digabung pada tanggal 25 Desember 1912. Terdiri organisasi antara lain Dr. Thomas Bacon, Abdul Ghani Dirja Setia Budi, R.M. Surat
untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia yang lebih putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berada di pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi itu didirikan melalui internasional yang dipilih yang berjudul AUIN dan Jawa. Karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, ini seperti dianggap sebagai akte kelahiran dan diasingkan dari Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indis Jeperi oleh Sultan Hasayana Jalal Al-Mulk. Kemudian pada tahun 1925, Indis Jeperi mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menyatukan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Saputra. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Industri Sosial Demokrasi dari ISDP. ISDP didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Srevo, anggota Panitia Buruh Sosial Demokrasi Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis India pada 23 Mei 1920. Di dalam kemudian kembali berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Simaun di Nagasolo sebagai wakil ketua dan bersama sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Ardimin Prawilowijo dan Muso. Pada tanggal 15 November 1920, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terhadap serta tokoh-tokoh yang ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bogor dan Bengkulu. Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, PKI adalah perkumpulan yang Indonesia yang bernama Al-Gemenis Nasional pada tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini berdiri pada politik baru pada Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1920, tokoh-tokoh tergabung adalah institusi kami, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ismail Akbari, Mr. Santono, Mr. Iskak Cukro Ismail, Mr. Sunarno, Mr. juga Dr. Sisi. PKI bergerak dari politik dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PKI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PKI yaitu Isi Soekarno, Gatot Mangko Prodino, Prisno, dan Susu Priyana ditangkap dan dijatuhi hukuman di Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, di sini Soekarno menyatakan pemerintahan Indonesia dan juga Tayangan video tadi, siapa sebelum menjelaskan tentang bagaimana organisasi pergerakan nasional dijelaskan sesuai dengan itu. Jadi kalian bisa menganalisis apa yang dia lihat ketika melihat tayangan video tadi. Ada? Apa yang kalian tangkap ketika kalian memperhatikan tayangan itu? Kalian bisa menganalisis apa yang kalian lihat pada tayangan itu? Ya? Apa yang kalian bisa tangkap? Coba dari apa Dani? Baik, menurut saya dengan adanya baik, untuk menurut saya sendiri setelah saya menganalisis video tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya organisasi-organisasi didirikan, Indonesia akan semakin maju. Oke, dari mana?
maaf ya. Jadi menurut Sidani, dengan organisasi-organisasi pergerakan yang muncul di Indonesia itu bisa memperbaiki kehidupan Indonesia. Ada lagi tambahan? Oke, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Abidul Suyanto. Jadi saya lebih tepatnya kontra dengan jawabannya Andi. Karena kenapa? Jawabannya Andi itu mengatakan dengan banyaknya organisasi, mulai dari organisasi pertama yaitu Budi Utomo, itu tidak semuanya itu organisasi yang membuat Indonesia maju. Kita bisa lihat, saya menganalisis di video tadi itu ada organisasi yang bernama PKI, Partai Komunis Indonesia. Salah satu partai yang kita dapat ketahui itu adalah partai yang membunuh 6 jenderal 1 perwira. Kita bisa menganalisis, bukan saya mengatakan organisasi itu tidak membuat maju Indonesia, tidak. Tetapi ada satu organisasi yang membuat itu Indonesia dalam dikategorikan bisa menganut kepercayaan komunis seperti itu. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Jadi menurut Sidani bahwa ada suatu perjalanan, tetapi di lain sisi si Sultan menganalisis bahwa tidak semua partai, tidak semua organisasi pergerakan nasional itu menjadikan Indonesia lebih baik. Nah, tetapi ada salah satu partai yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia yang Sultan menganggap bahwa di situ itu kejadian tentang apa kalau kita bicara tentang Partai Komunis Indonesia? Gerakan 30S Bali. Pernah nonton kan? Ya. Tetapi meluruskan, kita jangan berpendapat bahwa Partai Komunis Indonesia yang penyimak dari gerakan 30S. Sejarah berpendapat bahwa bukti yang menarik dari situ bahwa Partai Komunis Indonesia yang terlibat langsung pada dia 30S. Belum ada partai yang benar-benar yang benar-benar positif terhadap masalah Partai Komunis Indonesia. Jadi semua partai, bukan partai, semua organisasi pergerakan nasional tujuannya sama, yaitu menjadikan Indonesia, mengantarkan negara Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Itu satu, yaitu menjadikan negara Indonesia bebas dari belenggu penjajahan. Ini termasuk pada salah satu faktor terjadinya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ada 2 faktor ya, ada faktor dari dalam negeri, kemudian ada faktor dari luar negeri. Salah satunya adalah faktor dalam negeri, di mana Indonesia dijajah selama beberapa abad, yang dijadikan sebagai negara koloni dari negara imperialis. Karena adanya negara kolonial dan imperialis ini, maka organisasi pergerakan nasional muncul. Jadi tugas mereka adalah mengantarkan negara Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Oke? Oke. Nah, sekarang yang akan bagi menjadi 5 kelompok, lebih memahami bagaimana organisasi pergerakan nasional. Boleh sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 5 kelompok tanpa ada suara ya. Oke, silakan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Oke, go. Semangat. Silakan. Tunggu. Tapi sebelumnya, yang di belakang ini dari tadi dia menghayal terus. Mau ice breaking tidak? Mau. Dan itu sama-sama ya. Karena yang di belakang dia dari tadi Bapak yang ada saya aku tidak ketemu dengan pacar semalam. Saya utamakan belajar daripada pacar ya. Utamakan belajar daripada main game ya. Oke, dan ini silakan berdiri semua. Semangat ya, SDG-nya supaya sahabat mau isi kabel tidak mengantuk.
komunikasikan sebentar. Nah, sebelum kalian mengerjakan apa yang harus kalian pada apa yang di LKPD, coba lihat petunjuk kerja yang ada di LKPD. Yang pertama adalah kalian akan mengisi tabel ini, yaitu misalkan organisasi pergerakan nasional yang sesuai dengan penjelasan video tadi. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, Indonesia Partis, kemudian ada kawan siswa, dan organisasi yang terakhir itu adalah Kartini Pons. Jadi yang kalian kerjakan adalah mencari siapa yang ada atau siapa dalam dari tokoh-tokoh yang berada pada organisasi pergerakan nasional. Yang pertama dengan melihat asas atau tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian setelah mengetahui asas, kalian menentukan bagaimana bentuk pergerakan dari organisasi. Jadi yang pertama ada organisasi apa? Yang kedua adalah Indonesia Partis. Yang ketiga ada organisasi Taman Siswa, ada Sarekat Islam, dan yang kelima terakhir ada organisasi Kartini. Sebenarnya banyak organisasi ya, karena untuk pertemuan ini kita bagi pada 5 organisasi yang kalian bahas nanti. Oke, sudah siap? Oke, silakan. Yang pemaparan materi pertama memang akan kasih hadiah. Atau hadiahnya nanti memang akan dikasih tahu sebentar. Oke, bagi siapa atau kelompok siapa yang maju pertama, ada 2 bonus yang memang akan berikan. Oke? Oke, selain buku teks atau bahan ajar, kalian bisa buka lewat link. Siapa yang mau link materi untuk organisasi pergerakan ada, bisa di copy atau kirim lewat WA saja ya.
Oke, Pak. Oke, go go go. Atas setiap kelompok ada DPL-nya ya. Satu pantun. Oke, selantar. Setelah ada yang pemaparan, sediakan yel-yel hanya biasanya semua pantun. Oke, pantun penyemangat.
tindak lanjut apa yang harus kalian lakukan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Jadi pada bagian tabel itu dibuatkan satu opini ya. Buat satu rumusan opini, apa yang harus kalian lakukan sebagai penerus dari cita-cita bangsa dari kalian mempelajari tentang organisasi gerakan. Ada yang sudah selesai? Kemudian lagi. Oke, tambah waktu 5 menit lagi ya. Oke.
Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 1 sudah siap ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada yang lihat ya dari kelompok 1 di depan? Boleh. Perkenalkan nama dulu. Oke, boleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pada hari ini. Terima kasih, Mem. Dan izinkan saya untuk memulai presentasi. Saya harap kita semua yang berada di tempat kali ini berada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Gubernur datang mencari aspirasi masyarakat kecil inginkan solusi. Baik, ulang. Saya ada sedikit pantun. Jadi kalau saya bilang satu kalimat, kalian harus bilang cakap, oke? Oke. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, semoga nanti dapat apresiasi. Izinkan saya untuk memulai presentasi, tapi pertama-tama perkenalkanlah saya Syafrila Dina Katelis selaku moderator kelompok dan anggota saya yang Nama saya Sultan Abu Jabbar Suryanto. baik. Selanjutnya kami akan membacakan hasil berbeda kami yang akan dibacakan oleh Laura Kristi Pangen. Organisasi pertama adalah organisasi Eksomo, MFT Sulaiman, Suami Satu, M Gunawan, RAK, M Saleh, Suwarno 2, RM Gobran. Lalu asas atau tujuan. Kedudukan bangsa Jawa dan Afrika pada diri sendiri dan mempertinggi akan kemandirian. Tujuan atas pencarian serta pentingnya bangsa Indonesia dalam kesenian dan kebudayaan. Berikut pergerakan organisasi kemudian didirikan oleh kelompok. Dan para pelajar Sultan Teddy Fanilarni Arts Yang kelompok lain perhatikan ya. pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, baik. Nomor 2 akan dibacakan oleh Sultan Abu Jabbar Suryanto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Jadi tokoh-tokoh organisasi yang ada dalam Sarekat Islam yang pertama ada H. Samahuddin dan HOS Johor Minto, Abdul Muiz, Agus Salim, dan yang terakhir adalah Semaun. Tujuan dari organisasi Sarekat Islam yang kita perlu ketahui adalah untuk mengulang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam Bumi Putra.
Selanjutnya ada bentuk pergerakan dari organisasi syarikat Islam di bidang perekonomian khususnya perdagangan. Murianti dalam muncul dan pecahnya syarikat Islam di Semarang tahun 1943 sampai dari tahun 1920 sampai 1943 menyebutkan bahwa pada masa pergerakannya organisasi syarikat Islam mengalami berbagai perkembangan besar. Oke, baik. Selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu organisasi Image Package, yaitu tokoh organisasi yang di dalamnya adalah Ernest Downes Dekker, yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga adalah Cipto Mangunkusumo. Nah, asas dan tujuan organisasi berikut adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indonesia, dan bentuk pergerakan dari organisasi ini adalah yang pertama untuk memberantas rasa kesambangan rasial dan keseimbangan rasa baik dalam bidang ketatanegaraan maupun kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah memelihara nasionalisme filia dengan meresahkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Indians, dan yang keempat akan dibacakan oleh Negara Sipakaya. Taman siswa ada beberapa tokoh organisasinya. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, ada RM Sutomo Suryokusumo, ada RM Muhammad Suryo Ron, dan ada tujuan dari organisasi taman siswa ini memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama para pribumi di yang dimiliki bentuk pergerakan taman siswa ini menempel penjajahan melalui jalur pendidikan dalam upaya. Oke, baik. Penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Sri Marian Pakai. Cici Perudi. Organisasi pergerakan terdiri tokoh organisasi Rafatini, Sabaruni, R.A. Suntina, Joyo Pranoto, R.R. Mini, Sadikun, Tondo Kusumo. Asas tujuannya adalah bertujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Bumi Putra melalui program pendirian sekolah alternatif bernama Sekolah Kartini. Bentuk pergerakannya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang rasa takut dan mengangkat perempuan ke kedudukan yang sama seperti laki-laki. Oke, baik. Selesai sudah presentasi kami, dan yang terakhir kami akan menyampaikan opini kami berdasarkan materi pada hari ini. Yang akan dijelaskan oleh Sultan Abdul Jabbar Suryadi. Baik, terima kasih kembali kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan opini kami, khususnya kami sebagai seorang pelajar Indonesia. Apa yang harus kita lakukan sebagai penerus cita-cita bangsa? Untuk sebagai penerus bangsa, haruslah mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, yaitu dengan aktif dalam menjaga keutuhan Indonesia, serta mengetahui dan memahami teori ketuhanan nasional yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Pada kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok yang bertanya, silakan angkat tangan. Kami membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok 2, 3, 4. Tidak ada? Oke, baik. Oke, baik. Saya sudah presentasi kali ini. Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Presentasi saya tidak terlalu lama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok
Positif. Tidak apa-apa tidak di situ toh. Oke, kelompok 1, silakan. Ada Pansus? Ada. Oke, silakan. Ambil kayu untuk membuat meja. Ya dulu saya apa? Yang dulu Kayu di suatu ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum mempresentasikan, dibuka ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Ini kabar kelompok keempat. Saya Reza Julian Halis sebagai moderator dan Saya Safiyani Ibu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada organisasi pergerakan Jiwa Tomo. Tokoh organisasinya ada R. Suetomo, M. Suelaiman, M. Guinawan, M. Suwarno, M. Suweraji, dan Muhammad Saleh. Asas dan tujuannya adalah asas yang digunakan adalah asas kooperatif. Asas adanya hak dan adilnya berserikat dan berkumpul. Bentuk pergerakannya adalah meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua ada Serikat Islam. Tokoh organisasinya ada Haji Samanuri, Jos Jokoaminoto, Abdul Muiz, Agus Salim, dan Imam Aziz atau Tujuan. Mengutamakan sosial ekonomi, mempersatukan pedagang-pedagang batik, dan memajukan agama. Bentuk pergerakannya bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Yang keempat, Taman Siswa. Tokoh organisasinya Reksajar Dewantara, RM Sutomo Suryokusumo, RMH Suryo Putro, dan Didi Purnomudi. Asas dan tujuan: hidup merdeka, hidup damai, hidup mandiri, dan mengabdi kepada sang anak. Bentuk pergerakannya menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Baik, itu dia presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Oh, ada pertanyaan dari Mem. Opini apa yang kalian ambil sebagai pemuda penerus cita-cita bangsa?
mengetahui dan memahami teori ketahanan nasional yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan dan menjaga persatuan NKRI. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 1. Oke, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fatili dari kelompok 1 yang bertanya. Jadi kalian menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Menurut kalian apa dampak perjuangan Budi Utomo dalam pergerakan Indonesia? Apa dampak pergerakan perjuangan Budi Utomo pada bagi pergerakan nasional Indonesia? Oke, dari kelompok lain bisa membantu menjawab untuk kelompok 4. Oke, bagus. Baik, untuk kelompok 4 siap menjawab pertanyaan si Dinda. Oke, kelompok 4 dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafila. Iya. Dampaknya yaitu munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudah jelas? Jadi perjuangan dilihat dari bagaimana Budi Utomo ini memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2 dan 3. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 karena keempat, silakan kalian buat video. Kalian pemaparan buat video dan upload di YouTube. Oke, nanti kalian lihat di YouTube. Oke. Untuk satu kelompok saja. Satu kelompok saja dulu baru. Oke, jadi nilainya sama. Nanti kalian buat satu video, bagaimana kalian pemaparan tentang materi. Nanti linknya dikirimkan, dibagikan di YouTube atau di TikTok seperti itu. Oke? Oh, tetap semangat ya, kelompok 2 dan 3. Ya. Baik. Nah, untuk penampilan kelompok 1 dan 2 itu sangat luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus. Oke, sebelum kita refleksi kegiatan pembelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini, memang dari soal post-test dulu. Tapi kembali ke tempat masing-masing dulu, silakan. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, silakan kumpul bahan ajar buku teks tadi kembali di tempat di meja web. Nah, pada tahap ini dari awal kalian sudah pretest ya tentang materi organisasi pergerakan nasional. Nah, selanjutnya kalian sudah pada tahap post test. Nanti post test aku pastinya membagi link. Kita postnya pada quizzes ya. Nanti lihat di grup sudah membagi. Sudah ada? You ready? Siap semua?
Apa nih? Dari main khas ya. Eko 1 2 3 4 5 6 sambung. Tulisan kecil. Iya. Oke, sudah lanjut semua. Oke, Laura, Nicole, Fari, Fuad, Ali, Sultan lagi berapa? Oke. Oke, sudah? Sudah lanjut semua? Sudah gabung? Belum. Berapa orang ini? Baru 9. Bukan 40-an, ayo. Bagus agak semangat ya, yang dilantai. Astaga. Alami yang tidak bisa berpunyah. Oke, baru 9 partisipan ya, kami nama lengkap. Nanti akan dibandingkan nilai kalian yang ada di tes tadi dengan post tes. Setelah menerima materi, dengan sentuh saja dengan materi. Oke, mulai. 1. Baru 10 orang, ayo. Oke, mulai saja ya. Baru 10 orang yang bergabung. Lagi 20. Nanti yang tidak bisa kirim soalnya. Bisa dijawab. Oke, mulai saja ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya, mulai. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang ini? Nama lengkap apa? Kasih nama lengkap. Laura. Iya. Berikan nomor untuk nih. Jawab dengan benar soal nomor 1. Sampai ini apa? Ganti nama lengkap. Oke. Iya, bagus. Puan. Bukan lagi. Ganti nama lengkap itu Mimi. Super Mi. Nama lengkap. Iya, siapa ini? Laura. Yang kedua dengan total 1.200. Nabila dari Kanakor. Jangan bawaan, cuma satu kali. Oke, 35% lagi.
Sudah? Oke, selesai. Jadi yang memimpin sementara atau memimpin yaitu Nabila. Jadi Malkis atau Roti? Malkis. Siapa? Ya, Malkis. Oke, selesai semua kan? Oke, jadi berikan amplop untuk konten kita. Refleksi. Nah, refleksi yang kita gunakan pada hari ini ada 3 dua hal yang kalian akan pelajari terdalam pada materi organisasi gerakan nasional. Kemudian adalah satu hal nilai moral yang kalian ambil dalam kehidupan akan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? 2 hal. 3 hal ya, 2 hal yang kalian perdalam. Kemudian 1 hal yang kalian jadikan moral menjadi nilai karakter bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Oke? Apa? 2 hal berarti 2 hal adalah lebih mengetahui bagaimana organisasi atau perjuangan para tokoh organisasi pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia sampai detik ini. Indonesia semakin berkembang, lebih maju dan lebih baik lagi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kemudian nilai moral apa yang kalian bisa ambil? Apa? Mengambil dari asas, kita lihat dari asasnya organisasi Tomo, kemudian Serikat Dagang Islam. Ada satu nilai moral yang kalian bisa ambil, bisa petik di materi itu. Kalau dari organisasi Budi Utomo kita bisa lebih rajin belajar karena pada saat dulu masyarakat sangat kesusahan untuk belajar karena terbatasnya akses pendidikan. Iya, sudah. Satu lagi tambahan, kalian harus mampu meneladani perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam perjuangan organisasi pergerakan nasional dan menjadi pemuda yang lebih tangguh dan cerdas dalam menanggapi semua perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia. Lanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada pada organisasi pergerakan nasional. Oke? Dan baik-baik ya. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri sendiri. Mulai besok tidak mau belajar keras karena belajar bagaimana Budi Utomo memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bagaimana si Ki Hajar Dewantara memperjuangkan mahasiswanya. Jadi mulai sekarang tanamkan ya, buat satu opini bahwa mulai sekarang melakukan itu. Ya, oke, berikan nafas untuk kita semua. Dan untuk materi hari ini selesai sampai di sini. Kita membacakan Alhamdulillah. Amin. Bukan ya. Dan ada lagi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya tolong baca pada buku teks tentang Perang Dunia I dan pengaruhnya terhadap negara Indonesia. Oke, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus untuk
sudah ya? Terima kasih ya. Belajar sebentar untuk persiapan ulangan kita. Baik, silakan Ner, komentar dari Ner, silakan Ner. Halo Ner. Ya. Ibu, terima kasih. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak untuk upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu. Ya. Antisipasi yang baik sekali. Ya Pak. Ya, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan ya, dan tentu kami memberikan apresiasi, memberikan apresiasi secara khusus ya, atas upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Maimunah. Terima kasih banyak dan saya selamat ya. Kali ini saya melihat sebagai Ibu Muhammad yang luar biasa ya, tampilan Ibu kelas suara kameranya yang bagus dan didukung oleh teknologi yang tinggi ya, yang baik sekali dan tentu ya, tetap pertahankan itu ya, pembelajaran yang baik ini, kerjasama siswa dalam aktivitas pembelajaran dari sejak awal sampai selesai itu berlangsung dengan baik ya, proses pembelajarannya mulai dari pengamatan dan video maupun PPT itu sangat kaya sangat didukung dengan sumber belajar dengan media pembelajaran dan ini menjadi nilai tambah dan sangat untuk menghadapi bangsa dan dunia. Semangat Bu, jaga kesehatan. Upaya yang sudah dilakukan